Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang tak terhingga jumlahnya. Dan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang harus kita syukuri adalah nikmat ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kita bersyukur tatkala kita diberi semangat, diberi kecintaan kepada ilmu. Karena ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kita kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. May yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, man la yuhibbul ilma la khaira fi. Siapa yang tidak mencintai ilmu, maka tidak ada kebaikan baginya. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan kita tentang kitab 40 hadis tentang anak. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab lagi insyaAllah ta'ala. Cuma kitabnya belum siap sekarang, makanya sementara tematik dulu. Pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan bahas tematik terlebih dahulu dengan mengangkat tema yaitu membangun istana rumah di surga. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu banyak sekali. Kita gak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, gak bakalan kalian bisa menghitungnya. Begitu banyak. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, namun sayangnya kita sering melalaikannya, yaitu nikmat rumah. Kita punya rumah itu nikmat, Pak. Ya, oleh karenanya dalam surat An-Nahl, dan nama lain dari surat An-Nahl itu sebagai faedah disebut oleh para ulama juga dengan surat An-Ni'am. Surat An-Ni'am. An-Ni'am artinya nikmat-nikmat. Kenapa surat An-Nahl disebut juga dengan surat An-Ni'am, nikmat-nikmat? Karena dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada hamba.
nikmat langit dan bumi, nikmat hujan, nikmat transportasi. Dan salah satunya adalah nikmat rumah. Yaitu dalam surat An-Nahl ayat 80. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal. Jadi salah satu nikmat Allah SWT yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 80 ini, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah nikmat punya rumah sebagai tempat tinggal bagi manusia. Kenapa rumah itu adalah sebuah nikmat? Karena rumah banyak sekali manfaatnya. Ya, rumah adalah tempat untuk berteduh dari panasnya matahari dan dari cuaca yang dingin yang mencekam. Rumah juga adalah tempat untuk istirahat dari lelah, letih. Ya. Rumah juga adalah tempat untuk melakukan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan kita, baik yang bersifat ibadah maupun pekerjaan-pekerjaan aktivitas dunia. Rumah juga adalah tempat untuk berkumpul dan bercengkrama dengan keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Oleh karenanya, rumah itu adalah suatu nikmat dan kebahagiaan bagi seorang hamba. Nabi SAW juga pernah mengatakan, arba'un minas sa'adah, 4 hal termasuk kebahagiaan, al-mar'atus salihah, punya istri yang salihah, itu kebahagiaan tuh. Ya, kemudian wal maskanul wasi', punya rumah yang luas, nyaman. Wal jarus salih, tetangga yang baik. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Kalau sekarang ya kendaraannya misalkan punya mobil, punya sepeda motor, itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Ini penting karena kita seringkali lalai. Kita seringkali lupa bahwa rumah, bahwa kendaraan, bahwa tetangga, keluarga adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya sekali-kali perlulah kita ini pergi ke rumah-rumah yang jelek, rumah-rumah yang reot, rumah-rumah yang hancur karena bencana. Supaya apa? Supaya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat yang atas terus. Kadang kalau lihatnya rumah-rumah sultan, rumah-rumah orang kaya, akhirnya apa? Menganggap rumah kita itu masih jelek, sehingga kita malah kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW pernah memberikan arahan kepada kita. Apa itu? Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqu. Lihatlah kepada yang lebih bawah, lebih melarat, lebih miskin daripada kalian. Jangan melihat kepada yang lebih atas. Ini masalah-masalah dunia ya, bukan masalah akhirat. Tapi masalah-masalah dunia, lihatlah yang lebih bawah. Ya, masih banyak saudara-saudara kita yang tinggalnya di kolong jembatan, ngungsi, ngontrak, ngekos. Nah, kita kalau dikasih nikmat oleh Allah SWT punya rumah, maka itu adalah sebuah
anugerah yang harus kita syukuri. Ya. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang harus kita sadari bersama bahwa rumah, semegah apapun rumah kita, ya, seindah apapun bangunannya, sehebat apapun arsiteknya, semewah apapun ya perabotnya, yakinlah satu saat kita pasti akan pergi meninggalkannya. Karena rumah kita itu hanyalah sementara. Mari kita ambil pelajaran dari rumah-rumah kaum sebelum kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala pernah menceritakan tentang istana-istana Firaun. Allah Subhanahu wa taala pernah menceritakan tentang kaum Ad, ya, yaitu kaumnya Nabi Hud, di mana mereka mampu membuat pilar-pilar bangunan-bangunan yang kokoh. Demikian juga ya Samud yang bisa mengukir dan membuat gunung-gunung sebagai villa. Ya, sangat kuat, sangat kokoh. Tapi kemana mereka sekarang? Hancur. Hanya tinggal kenangan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. Rumah-rumah mereka runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat pelajaran bagi orang yang mengetahui. Surat An-Naml ayat 52. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita pikirkan sekarang bukan cuma rumah di dunia. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita memikirkan bangun rumah kita di surga. Kenapa? Karena tadi, sehebat apapun rumah kita di dunia, suatu saat kita pasti akan meninggalkannya. Karena semuanya sifatnya hanya sementara. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda ya tentang dunia. Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha anha wa tarakaha. Apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang pengembara, seorang yang bepergian, kemudian dia singgah di bawah pohon. Setelah selesai ya istirahatnya, rehatnya, dia akan meninggalkan pohon tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam pernah membuat suatu gambaran dan perumpamaan. Inna mat'ama ibni Adam ju'ila masalan lid dunya. Apa yang dimakan oleh anak Adam itu adalah perumpamaan dunia. Wa in qazzahu wa mallahahu fandur madza yasiru. Seenak apapun, selezat apapun makanan yang dia makan, pikirkan, toh akhirnya juga jadi apa? Coba makanan apa paling enak? Sate? Ya kan? Seenak apapun makanan tersebut, kata Nabi, pikirkan, toh akhirnya juga jadi kotoran yang kita buang. Itulah perumpamaan apa? Dunia. Rumah kita juga demikian. Seindah apapun rumah kita, semahal apapun rumah kita, sekeren apapun rumah kita, ya, suatu saat kita akan pergi meninggalkannya. Kita akan tergusur darinya. Ya. Baik kita suka ataupun tidak suka. Karena kita semuanya pasti akan mati. Kita pasti akan pergi meninggalkan kampung dunia ini.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karenanya seorang muslim, ya, tujuan utamanya, prioritas utamanya adalah membangun rumah di surga. Karena itu yang kekal. Karena itu yang lebih indah daripada dunia yang fana dan hinain. Nabi SAW pernah menggambarkan perumpamaan antara dunia dengan surga. Kata beliau, wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur madza yarji. Demi Allah, tidaklah dunia jika dibandingkan dengan kenikmatan di surga kecuali seperti seorang yang mencelupkan tangannya di laut, kemudian dia menariknya. Kata Nabi, pikirkan hanya berapa tetes air yang nempel di jarinya. Setetes dua tetes itu gambaran dunia. Adapun hamparan lautan yang begitu luas, itu adalah gambaran kenikmatan di surga. Maka jangan tertipu hanya dengan setetes dua tetes saja. Ya, yang harus kita fokuskan, yang harus kita prioritaskan, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mendapatkan kenikmatan di surga yang kekal dan abadi. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang istri Firaun. Siapa namanya istri Firaun? Asia. Ya, dalam surat At-Tahrim. Dalam surat At-Tahrim ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzaraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah." Wanajjini min fir'auna wa amalihi wanajjini minal qaumidz zalimin. Ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman dengan istrinya Firaun, yaitu Asia. Dan Asia sebagai faedah, dia adalah salah satu wanita yang dikabarkan oleh Nabi sebagai wanita calon penduduk surga. Dia disiksa oleh suaminya sendiri Firaun, tapi dia tetap sabar, tetap tegar, ya, dan mendapat kabar gembira dengan surga. Kata Allah SWT, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman dengan istrinya Firaun. Tatkala dia berkata, tatkala dia berdoa, ya Allah, bangunkan untukku, ya, di sisimu, yakni dekat denganmu ya Allah, baitan fil jannah, rumah di surga, dan selamatkan aku dari Firaun dan ya kezalimannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Asia tentu hidup dalam lingkungan kerajaan. Ya, Firaun saat itu orang paling kaya. Firaun saat itu orang paling berkuasa. Ya, tentu Asia hidup dalam istana kerajaan di surga yang melimpah dengan kekayaan. Tapi ya, dia adalah wanita yang beriman. Dia wanita yang cerdas, tidak tertipu dengan ya kenikmatan-kenikmatan sementara. Makanya dia berdoa untuk mendapatkan istana rumah di surga. Karena dia faham bahwa kerajaan Firaun hanyalah sementara. Tetapi yang kekal dan abadi adalah istana rumah di surga. Inilah ayyul ihwa yang hendaknya bagi kita untuk selalu memikirkannya. Kita ini selalu yang kita pikirkan adalah bangun rumah di dunia. Ya, bagaimana nyicil rumah di dunia, kurang ini, kurang itu. Tapi kita jarang memikirkan ya bagaimana kita mencicil untuk pembangunan istana rumah kita di surga. Oleh karenanya hendaknya bagi kita semuanya untuk ya memikirkan bagaimana pembangunan rumah di surga. Alhamdulillah, dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW, beliau telah menyampaikan kepada kita tentang kiat-kiat, amalan-amalan
Siapa yang melakukan amalan-amalan tersebut berarti dia sedang membangun istana rumah di surga. Ya, siapa yang melakukan amal-amal ibadah yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan membangunkan untuknya istana rumah di surga. Oleh karenanya, insyaallah taala kita akan menyampaikan tentang beberapa amalan. Ya, siapa yang mengamalkan amalan-amalan ini, maka balasannya apa? Allah akan bangunkan untuknya istana rumah di surga. Inilah cara untuk mencicil, membangun sejak sekarang, nabung sejak sekarang, pembangunan rumah kita di surga. Amalan yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari dan semalam. Ya, melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari dan semalam. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin muslimin yusalli lillahi azza wa jalla kulla yawmin sintai asrata rak'ah tatawwu'an ghaira faridah illa banallahu lahu bihinna baitan fil jannah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah seorang hamba yang muslim yang sholat lillah, yakni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini syarat sahnya ibadah, syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas. Kalau sholatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, nggak diterima. Tidaklah seorang hamba muslim yang sholat karena Allah Subhanahu wa taala setiap hari sebanyak 12 rakaat, sholat sunnah bukan sholat wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ini. Jadi ini kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi orang yang menjalankan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya istana rumah di surga. Dalam riwayat yang lain dijelaskan 12 rakaat ini apa saja? Yaitu 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Ya, oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk berusaha melaksanakan sholat sunnah rawatib ini. Kenapa? Karena sholat-sholat sunnah ini sangat banyak sekali manfaatnya. Dalam setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Salat misalkan, ada salat yang wajib, salat 5 waktu. Ada yang sunnah. Puasa, ada yang wajib, yaitu puasa Ramadan, ada yang sunnah. Puasa Senin Kemis, puasa Daud. Ya. Zakat ada yang wajib, ada yang sunnah, sedekah, gitu ya kan. Haji ada yang wajib sekali dalam seumur hidup, yang lebih daripada itu sunnah. Jadi setiap amal ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tujuannya apa? Tujuannya satu, agar kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Makanya perlombaan itu bukan dalam hal yang wajib. Kalau wajib itu memang semuanya harus melakukan. Tapi ajang perlombaan itu adalah dalam perkara-perkara sunnah. Yang kedua, adanya perkara sunnah ini manfaatnya apa?
untuk menambal kekurangan-kekurangan kita dalam yang wajib. Sholat misalkan, pasti ada kekurangan-kekurangannya. Nah, kekurangan ini bisa ditambal, bisa dilengkapi kalau kita memiliki sholat-sholat sunnah. Ya. Yang ketiga, di antara manfaatnya juga adanya perkara-perkara sunnah ini, kita akan meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rajin melakukan yang wajib dan yang sunnah, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis tentang wali, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunnah hingga aku mencintai. Oleh karenanya, kita jangan hanya mencukupkan yang wajib saja. Tapi kita harus berupaya juga melengkapinya dengan sunnah. Ya, sholat misalkan tadi, sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat ya malam, sholat tahiyatul masjid, banyak sholat-sholat sunnah. Dan saya ingatkan, tidak perlu lagi kalau kita sudah mencukupkan perkara yang sunnah, tidak perlu lagi melakukan yang bid'ah. Ya, bentar lagi nih Rajab, biasanya banyak muncul amalan-amalan bulan Rajab tuh. Ya, sholat rohoib lah, ya, sholat nisfu Sya'ban, sholat puasa Rajab dan lain sebagainya. Kita cukup dengan yang sunnah saja. Kita yang sunnah saja masih banyak yang belum kita lakukan. Ngapain ngamalin yang bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Yang sunnah saja, ya kita harus mengakui bahwa kita ini masih banyak yang belum melakukan. Sholat malam, sholat duha, ya, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu. Masih banyak ya amalan-amalan sunnah yang belum kita lakukan. Ya, andaikan kita semuanya bersemangat melakukan yang wajib dan menambahinya dengan amalan-amalan yang sunnah, maka kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih daripada itu, kita akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Salah satunya tadi, yaitu apa? Allah akan bangunkan untuk kita istana rumah di surga. Ya, nah. Ini amalan, kita nggak perlu banyak duit, ya. Nah, sholat kan nggak perlu biaya banyak tuh ya, nggak perlu juga ya tenaga yang melelahkan, karena ini 12 rakaat ini bukan langsung sekaligus, tapi kan tadi ya sebelum subuh, sebelum duhur, ya setelah duhur, berarti kan ya nggak langsung sekaligus, sehingga insya Allah akan lebih mudah. Yang kedua, di antara amalan ya untuk membangun istana rumah di surga adalah dengan membangun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Maksudnya rumah Allah yaitu membangun masjid. Sebagaimana dalam hadis yang mutawatir. Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan dari jalur para sahabat yang banyak sekali. Di antaranya hadis Utsman bin Affan dalam Bukhari Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid lillah, niatnya karena ini tadi apa? Ini syarat diterimanya amal ibadah, harus ikhlas. Kayak tadi sholat sunnah rawatib harus ikhlas. Bangun masjid juga demikian, harus ikhlas. Jangan sampai kita bangun masjid karena untuk ria, supaya nanti dikenang bahwa dialah yang bangun masjid tersebut. Atau karena ada maunya. Kayak sekarang ini musim
Kampanye gini biasanya kadang ada yang nyumbang tapi ada maunya. Ya. Lucu ada sebagian yang bangun masjid, nyumbang untuk masjid, nyumbang kubah, nyumbang semen, nyumbang kerikil. Ternyata kalah, diambil lagi Pak. Diambil lagi, suruh ngembaliin kubahnya, padahal udah dipasang. Ya. Nah, jadi itu makanya ini syarat penting ini. Bangun masjid itu lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau yang tidak ikhlas enggak diterima amal ibadahnya, percuma, sia-sia. Apa balasannya? Banawwahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya sebuah istana rumah di surga. Jadi hadis ini merupakan kabar gembira dan motivasi bagi kita untuk membangun rumah Allah, membangun masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, berat Ustaz bangun masjid. Butuh dana yang besar, butuh uang yang besar. Ya. Sedangkan kita terbatas dananya. Ya. Jangan sedih, ada hadis Nabi yang lain. Man bana masjidan lillah kamafhasi qatat au asghar banawwahu lahu baitan fil jannah. Dalam riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekhul Albani, Nabi mengatakan, siapa yang bangun masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sekecil tempat sarangnya burung, tempat bertelurnya burung. Ya. Kita tahu kalau burung itu yang punya rumah yang di pohon itu Pak ya. Ya. Sarangnya itu. Ya. Itu tempat bertelurnya burung. Kan kecil itu ya. Siapa yang bangun masjid ya, walaupun cuma sekecil tempat bertelurnya burung dara tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangunkan untuknya sebuah istana rumah di surga. Artinya apa? Sekecil apapun andilmu dalam pembangunan masjid, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Mungkin kita nggak bisa bangun masjid ya yang dananya kalau kita bangun misalkan ya bisa 200 jutaan misalkan. Tapi kita bisanya cuma nyumbang 2 juta. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal kebajikan sekecil apapun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ya membalasnya. Mungkin saya nggak bisa, ya kita nggak bisa membantu pembangunan masjid dengan uang, tapi bisanya dengan tenaga. Udah, apa yang kita bisa? Ibu-ibu mungkin nggak bisa dengan tenaga, nggak bisa juga dengan uang. Ya, bisanya apa? Udah, nanti tukangnya saya yang masakin, misalkan. Ya, apa-apa. Sekecil apapun andil kita untuk pembangunan masjid, maka Allah SWT akan ya membalasnya. Kenapa? Karena masjid ini adalah tempat yang mulia. Tempat yang mulia. Tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul biqa'i ilallah al-masajid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah masjid. Makanya Nabi SAW ketika pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali beliau bangun apa? Masjid dulu. Masjid apa yang pertama kali dibangun? Masjid Quba. Bukan Masjid Nabawi ya, Masjid Quba yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Itu pertama kali datang ke kota Madinah, bukan bangun stadion, bukan bangun pasar, bukan bangun ya hotel, villa, enggak. Tapi yang beliau bangun adalah masjid. Ya, ini menunjukkan bahwa masjid adalah tempat yang sangat istimewa. Kenapa? Karena masjid adalah tempat ya yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah SWT. Masjid adalah tempat sholat. Masjid adalah tempat berdoa, berzikir, membaca Quran, ta'lim, dakwah, ya, menyebarkan syiar-syiar Islam, pesan-pesan Islam.
Maka ini ya menunjukkan kepada kita hendaknya bagi kita untuk punya kepedulian terhadap apa? Masjid. Makanya mari kita upayakan punya peran dan andil partisipasi dalam memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW dalam sebuah hadisnya yang sahih pernah mengatakan, Inna waha la yunadi yaumal qiyamah aina jirani, aina jirani. Allah Subhanahu wa taala besok akan memanggil pada hari kiamat, mana para tetanggaku? Mana para tetanggaku? Qalu wa man yanbahi an yujawiraka rabbana. Ya Allah, siapa yang pantas untuk menjadi tetanggamu? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aina ummarul masajid. Mana hamba-hambaku yang dulu dia memakmurkan masjid. Itu yang dicari oleh Allah. Itu yang dijadikan oleh Allah sebagai tetangga-tetangganya. Dan memakmurkan masjid sebagai faedah ma'asyiral muslimin, memakmurkan masjid itu adalah dengan dua hal. Yang pertama, memakmurkan masjid dari sisi fisiknya. Pembangunannya, kebersihannya, kenyamanannya. Ya, maka ini juga perlu kita perhatikan ya. Kenyamanan, kebersihan. Yang kedua, pembangunan masjid, memakmurkan masjid dari sisi apa? Ibadahnya. Dari sisi ibadahnya. Kita makmurkan dengan sholat, kita makmurkan dengan taklim, kita makmurkan dengan baca Quran, zikir, doa. Jangan sampai hanya sekedar fisiknya saja. Sekarang banyak orang berlomba-lomba bangun masjid. Bagus. Tapi ya setelah dibangun megah, mahal, sayangnya nggak diramaikan dengan ibadah. Banyak masjid megah tapi sepi. Ya, sepi dari kegiatan-kegiatan sholat, dari kegiatan ya taklim dan lain sebagainya. Maka kita harus memakmurkan dari dua sisi ini. Yang ketiga, di antara amalan untuk membangun rumah di surga adalah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Nabi SAW bersabda, man qara'a kul huwallahu ahad asyara marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca kul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah istana rumah di surga. Insya Allah, ini amalan yang luar biasa juga. Amalan yang ringan, tapi pahalanya luar biasa. Surat Al-Ikhlas itu kan surat yang pendek. Anak-anak kita pun insya Allah banyak yang hafal. Ya, hanya 4 ayat ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat yang pendek, hanya 4 ayat, tapi keutamaannya luar biasa. Salah satu keutamaannya tadi, siapa yang baca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah SWT akan bangunkan untuknya ya rumah di surga. Di antara keutamaan surat Al-Ikhlas juga, kata Nabi, Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu sebanding 1/3 Al-Quran. Di antara keutamaannya juga, ya Nabi SAW pernah mengatakan tentang seorang sahabat yang dia ngimami sholat selalu baca Qul huwallahu ahad. Jadi kalau ada orang yang ngimami yang dibaca Qul huwallahu ahad aja jangan diejek. Wah,
wah ini imam kulhu ini, misalkan. Atau kalau orang Jawa biasanya ada istilah kulhu aile. Itu maksudnya nggak usah panjang-panjang, kulhu aja. Ya, yang pendek maksudnya. Ya, karena itu kan ayat yang pendek. Tapi Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang selalu membaca kulhu dalam sholatnya, justru mengatakan apa? Ya, ketika ditanya, kenapa dia selalu membacanya? Karena li'annaha sifatur rahman. Karena surat Al-Ikhlas itu mengandung sifat-sifat Allah SWT. Wa ana uhibbuha, dan saya mencintainya. Maka Nabi mengatakan, ahbiruh anna waha yuhibbuh. Sampaikan kepada dia bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Karena dia mencintai surat Al-Ikhlas, ya, yang mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mencintai. Ya. Intinya, ma'asyiral muslimin, ini keutamaan bagi orang yang membaca apa? Surat Al-Ikhlas. Oleh karenanya kita ambil faedah juga di sini. Jangan pernah kita meremehkan amal sekecil apapun itu. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu pernah meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Karena semuanya ada totalannya. Semuanya akan ada balasannya. Ya. Dulu Nabi SAW pernah mengabarkan ada seorang wanita yang masuk surga gara-gara ngasih minum kepada anjing yang kehausan. Padahal dia wanita pelacur. Yang ditolong, yang dikasih minum adalah anjing. Tapi justru itulah yang menyebabkan wanita itu masuk surga. Artinya jangan pernah meremehkan amal kebajikan sekecil apapun itu. Apalagi tentang membaca Al-Quran. Di mana setiap hurufnya akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Lebih-lebih surat Al-Ikhlas tadi. Ya, kenapa surat Al-Ikhlas ini begitu istimewa? Karena isi kandungannya adalah tentang tauhid. Kan sering kita ya disuruh membaca Qul huwa ahad ini. Ya, bahkan ada beberapa sholat itu dianjurkan membaca surat Qul huwa ahad. Ya, misalkan sholat sunnah sebelum subuh itu dianjurkan baca Qul hu sama Qul ya ayyuhal kafirun. Sholat sunnah setelah tawaf itu Qul hu sama Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, kemudian sholat witir. Ya, sholat witir juga demikian. Jadi ini menunjukkan bahwa ini adalah surat yang sangat istimewa. Kenapa? Karena mengandung tauhid. Mengandung tauhid. Makanya dia disebut dengan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu artinya apa? Memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keempat ya. Ya, yang keempat di antara amalan untuk membangun rumah di surga adalah bersabar ketika mendapatkan musibah wafatnya buah hati kita. Kalau ada orang tua diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya, putranya atau putrinya meninggal dunia, tapi dia menghadapinya dengan sabar dan dia menghadapinya dengan ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya sebuah istana rumah di surga. Sebagaimana dalam hadis ya, riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekhul Albani. Kata Nabi SAW, idza mata waladul abdi, kalau ada seorang anak hambaku yang meninggal dunia, maka Allah SWT akan mengatakan kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, wahai malaikat, apakah kalian mencabut nyawa buah hati hambaku ini? Yaquluna na'am. Lalu malaikat mengatakan apa? Iya, ya Allah. Fayaqul qabattum samarata fuadih, apakah kalian mencabut nyawa
buah hati dia? Yaquluna na'am, iya ya Allah. Fayaqul madza qala abdi, terus apa yang dikatakan oleh hambaku ketika buah hatinya wafat? Qala hamidaka wastarja, kata malaikat, hambamu memujimu dan istirja. Istirja itu artinya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semuanya milikmu ya Allah, dan kami semua akan kembali kepadamu. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah SWT mengatakan, ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku sebuah istana, rumah di surga, dan namai rumah tersebut dengan Baitul Hamd, nama pujian. Ya, nama rumah pujian. Jadi dari hadis ini dapat kita ambil faedah. Apabila seorang hamba diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggal mati oleh buah hatinya, tapi dia sabar, dia ikhlas, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Kenapa balasannya begitu besar? Karena sabar menghadapi musibah itu apa? Berat. Ya, sabar itu berat. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sering menyuruh kita untuk sabar, ya, dan memberikan balasan bagi orang-orang yang sabar. Sampai kata Imam Ahmad, Allah menyebut kata sabar di dalam Al-Quran itu sebanyak 93 kali. 93 kali. Ya. Bahkan orang-orang yang sabar balasannya tidak ada, pahalanya tidak ada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu balasannya tidak terbatas pahalanya. Ya. Dan sebagai faedah, sabar dibagi oleh para ulama menjadi 3. Sabar itu disebut oleh para ulama terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat butuh sabar, kita menuntut ilmu butuh sabar, mendidik anak butuh sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'bud rabbaka fa'budhu wastabir li ibadatih. Beribadahlah kamu kepada Allah dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah. Ini yang pertama, yaitu sabar dalam menjalankan apa? Perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau udah kecanduan. Nah, ini butuh sabar dalam mengekang hawa nafsu. Karena hawa nafsu manusia seringkali mengajak kepada perbuatan keji dan mungkar. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengatakan, wal muhajiru man hajara mana hawa. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dia mampu melawan hawa nafsunya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang namanya hidup ini pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Terkadang kita diuji ekonomi kita, terkadang diuji rumah tangga kita, terkadang diuji kesehatan kita, ya. Terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang
ya istri, anak, dan lain sebagainya dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita harus sabar. Nabi SAW pernah mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik baginya. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Begitu juga kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar dan itu pun baik baginya. Makanya seorang mukmin harus punya dua senjata ini. Syukur tatkala kita mendapatkan nikmat, sabar tatkala kita mendapatkan musibah. Insya Allah kalau kita syukur dan sabar, maka hidup kita akan apa? Bahagia. Ya, karena hidup ini ya kadang senang, kadang kita tersenyum, tapi kadang kita juga ya sedih. Dan di antara amalan berikutnya yang ke-5 ya, meninggalkan kebiasaan berdusta walau hanya bercanda. Bohong, dusta itu enggak boleh. Walaupun hanya bercanda, bergurau. Nah, ini penting. Makanya nggak boleh itu acara-acara stand up komedi, lawak yang tujuannya hanya membuat orang tertawa tapi isinya dusta, bohong, itu nggak boleh. Nabi SAW pernah mengatakan, wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhhika bihil qaum wailul lahu. Celaka orang yang bercerita tapi dusta hanya untuk membuat orang lain tertawa. Celaka dia. Ya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita ya tetap menjunjung tinggi kejujuran. Boleh bercanda itu, tapi apa? Tetap harus jujur. Nabi juga kadang bercanda, tapi nggak ada dusta. Ya, nggak ada dusta. Contoh, Nabi SAW pernah ada seorang nenek mengatakan, ya wahai Rasul, tolong doakan saya apa? Biar saya masuk surga. Kata Nabi, Nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Nggak ada nenek-nenek. Betul apa tidak? Itu bercanda. Tapi nggak ada dusta. Karena memang di surga itu nggak ada yang nenek. Semuanya nanti akan jadi muda. Summa ansha'nahu insya'a. Faja'alnahunna abqara. Kami nanti akan menjadikan yang masuk surga itu apa? Ya, muda semuanya. Gadis semuanya. Jadi nggak ada nenek-nenek. Nah itu ketika ada yang ada nenek yang minta didoakan masuk surga, maksudnya Nabi bercanda. Nek, di surga itu nggak ada nenek-nenek. Tapi nggak ada bohong di situ, karena memang nggak ada yang tua nanti di surga itu. Semuanya akan dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ayyul ihwa, ini penting ya masalah bercanda ini. Ya. Bercanda itu hukum asalnya boleh, tapi ada rambu-rambunya. Ada aturan-aturannya. Satu, gak boleh bercanda dalam masalah agama. Jangan bercanda tentang Allah, bercanda tentang malaikat, bercanda tentang Nabi, dijadikan bahan olok-olokan, gak boleh. Yang kedua, bercanda gak boleh dusta. Seperti tadi dalam hadis. Yang ketiga, gak boleh bercanda itu bikin panik, bikin takut. Makanya Nabi pernah mengatakan, man asyara ila akhihi bihadidatin la'anat sahal malaikat. Siapa yang menodongkan senjata
kepada saudaranya, malaikat akan melaknatnya. Serius atau bercanda. Jadan aw hazilan. Dia serius ataupun bercanda. Atau istilah orang kita apa? Ngeprank sekarang ya. Ngeprank. Itu nggak boleh. Bercanda tapi ngeprank. Itu nggak boleh karena bikin panik. Ya. Bikin takut. Kemudian yang keempat, ya, bercanda itu nggak boleh berlebih-lebihan. Nggak boleh berlebih-lebihan. Makanya kita harus tahu juga kapan kita bercanda. Kemudian juga harus lihat situasinya, kondisinya, dan orangnya. Karena nggak semua orang itu seneng bercandain. Ada yang seneng dibercandain, ada yang baper, ya, marah, dan lain sebagainya. Maka kita harus tahu kapan bercanda dan kapan tidak. Ya, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar bahwa para sahabat dulu bercanda juga, saling melempar semangka dalam perjalanan. Tapi kalau sudah jihad mereka serius. Itu artinya para sahabat juga bercanda tapi mereka tahu kapan bercanda dan kapan serius. Ya, yang jelas mereka tidak berlebih-lebihan. Nabi mengingatkan kepada kita, la tuksirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Jangan kalian banyak tertawa. Karena banyak tertawa bisa mematikan hati. Baik. Nabi SAW bersabda, ana za'imun bibayitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Aku menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun cuma bercanda. Walaupun cuma bercanda. Jadi nggak boleh. Ya, nggak boleh dusta, nggak boleh ngeprank. Ya, walaupun hanya bercanda. Makanya tadi sudah kita tekankan bercanda itu hukum asalnya boleh, tapi ada batasan-batasannya. Ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan. Ya, dan ini penting karena sekarang banyak orang itu bercanda. Kadang bercandanya masalah agama, ya. Kadang bercandanya dusta, kadang bercandanya ya membikin sahabat kita terluka hatinya dan lain sebagainya. Jadi intinya ya, salah satu kiat agar kita bisa membangun rumah di surga, tinggalkan dusta, tinggalkan bohong. Ya, baik bohong kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dusta kepada Nabi Muhammad, baik dusta kepada manusia. Karena dusta itu ada 3. Dusta itu ada 3. Dusta kepada Allah SWT. Kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah berarti berdusta. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah berarti berdusta. Yang kedua, berdusta kepada Rasulullah. Ya, bilang Nabi berkata, bersabda begini dan begini. Padahal nggak pernah Nabi mengatakan seperti itu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, silahkan dia memboking tempat duduknya di neraka. Sekarang banyak orang nyebarkan hadis-hadis palsu. Ini hati-hati. Ya, hati-hati. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmat. Ya, hadis palsu. Hubbul watani minal iman. Cinta negeri itu adalah termasuk keimanan. Ya. Ada lagi hadis-hadis tentang tentang maulid misalkan. Kadang ada orang itu bikin hadis untuk ya mendukung bid'ahnya. Man anfaqa dirhaman li maulidi faka'annama anfaqa uhudan dhahaba. Siapa yang berinfak untuk maulidku, maka seakan-akan dia berinfak emas sebesar gunung Uhud. Hadis palsu, nggak ada. Ya, yang paling aneh lagi kadang ada sebagian orang bikin hadis palsu untuk kepentingan dunia. Dulu ada yang jualan beras, berasnya nggak laku, bikin hadis palsu.
Laukana ruzu rojulan lakana solehan. Andaikan beras itu lelaki, dia pasti lelaki yang soleh. Ya. Atau penjual kopi, kopinya nggak laku, akhirnya bikin hadis keutamaan kopi. Man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwa lam tamassahun nar. Siapa yang mati dan di perutnya ada sisa kopi, maka neraka tidak bisa menyentuhnya. Enak banget ini. Ya, cuma model kopi, ya, aman dari neraka. Baik. Yang ketiga adalah dusta kepada manusia. Dusta kepada manusia. Dusta kepada manusia itu apa? Tatkala kita mengatakan sesuatu, ya, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita yang ada, kenyataan yang ada. Nah, ini nggak boleh. Termasuk, ya, kalau kita dusta walaupun kepada anak kita. Kepada anak kita itu sudah terhitung sebagai apa? Dusta. Walaupun pada anak sendiri, walaupun sama istri sendiri. Makanya dulu ada seorang wanita di zaman Nabi SAW manggil anaknya, "Nak, kesinilah, saya akan memberimu sesuatu." Nabi bertanya, "Benarkah kamu akan memberi anakmu?" "Benar wahai Rasul, saya akan memberinya kurma." Terus kata Nabi, "Ya, seandainya kamu tidak jadi memberinya, maka itu akan terhitung dusta bagimu." Ini kadang-kadang kita juga begitu. Mau kerja, si kecilnya nangis. Biasanya apa? Dibohongin. Ya, biar diem. Ya. Bilangnya apa? Nanti ayah belikan mainan. Cuma sebentar kok. Nggak bentar. Akhirnya faktanya apa? Bukan sebentar, lama, malam baru datang. Sudah gitu nggak bawa mainan. Itu sudah terhitung dusta. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita jujur. Ya, bilang aja. Ya, ayah mau apa? Kerja. Nggak ada masalah. Daripada apa? Bohong. Ya, daripada bohong. Berikutnya, di antara amalan untuk membangun rumah di surga adalah meninggalkan debat kusir. Walaupun pendapatnya benar. Walaupun pendapatnya benar. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa." Saya menjamin sebuah rumah di pinggiran surga. Ya, kok pinggiran Ustaz? Ya, pinggir itu malah bagus. Coba kalau kita punya villa pinggir laut, pinggir pantai itu malah bagus. Ya kan? Malah indah. Saya menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi siapa yang meninggalkan debat kusir walaupun dia benar. Jadi walaupun dia di pihak benar, tapi dia apa? Gak mau debat kusir. Ya, nah ini juga penting. Karena sekarang ini orang senangnya apa? Debat, terutama di media sosial. Ya, debat. Akhirnya yang terjadi apa? Orang saling menyerang, orang saling ya bermusuhan, berpecah belah, saling dengki antara satu dengan yang lain. Ya, hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk meninggalkan debat kusir. Karena perdebatan itu sedikit faedahnya. Sedikit faedahnya. Iyyaka wal mira fa inna naf'ahu qalil. Ya, diriwayatkan bahwa Daud pernah mengatakan kepada putranya, tinggalkanlah debat karena manfaatnya sedikit. Wa huwa yuhijul adawata bainal ihwan, dan dia menyulut permusuhan di antara sesama saudara. Betapa banyak orang debat-debat, akhirnya kemudian apa?
bertengkar, bermusuhan antara satu dengan yang lain. Apakah berarti kita nggak perlu untuk diskusi? Ya, diskusi itu ada dua macam. Ada debat atau diskusi yang terpuji dan ada debat yang tercela. Debat yang terpuji adalah debat untuk membela kebenaran. Membela kebenaran. Dan membongkar kedustaan. Ya, tapi tetap dengan akhlak yang baik, bukan dengan kata-kata yang kotor. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Dakwailah mereka dengan cara yang baik, yang santun, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Ya, ini boleh kita berdebat, ya, dengan orang kafir, tapi tujuannya adalah tadi untuk membela apa? Kebenaran, ya, dan menyingkap kebatilan. Itu pun tetap dengan apa? Kata-kata yang baik, dengan akhlak yang baik. Islam tidak perlu dibela dengan kata-kata yang kotor. Kalau kita membela dengan kata-kata yang kotor, berarti kitanya yang salah. Yang kedua, ya, debat yang tercela, yaitu debat, ya, kusir, debat yang gak ada faedahnya, ya, yang hanya membuat cekcok, membuat permusuhan, ya, debat masalah-masalah yang tidak penting, bukan membela agama, bukan untuk membela Islam, kebenaran, tetapi hanya menyulut api permusuhan. Nah, ini nggak boleh, ini debat kusir. Ya, kalau kita diskusi, diskusilah yang baik dengan lapang dada. Tujuan kita apa? Betul-betul untuk membela kebenaran dengan akhlak yang mulia. Seperti dulu diskusinya para ulama. Para ulama dulu debat juga, diskusi juga. Tapi tujuan mereka adalah untuk mencari kebenaran, bukan kemenangan. Kalau sekarang kan banyak debatnya itu, yang penting apa? Menang. Yang penting malu dong kalau kalah. Ya, enggak. Berdebat itu tujuannya adalah untuk mencari kebenaran, bukan kemenangan. Ya, kalau memang kebenaran ada pada lawan kita, kita hormati. Ya, kita hormati. Menarik. Pernah dikisahkan bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah debat dengan Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak itu hendaknya menunggu masa iddah selama 3 quru. Apa yang dimaksud dengan 3 quru? Nah, ini debat. Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud 3 quru adalah 3 kali haid. Kalau Imam Abu Ubaid mengatakan maksudnya 3 kali suci dari haid. Itu debat tuh. Masing-masing membawakan argumennya. Apa yang terjadi, Pak? Setelah debat, masing-masing ganti pendapat. Yang Imam Syafi'i yang tadinya mengatakan 3 kali haid, setelah debat malah mengatakan 3 kali suci. Imam Abu Ubaid yang tadinya mengatakan 3 kali suci, setelah debat malah mengatakan 3 kali haid. Masing-masing terpengaruh sama lawan debatnya. Ya, makanya orang kalau debat itu memang harus mampu untuk menahan apa? Emosi. Karena biasanya orang kalau debat ini terbawa emosi. Ya, terbawa emosi. Dulu ada yang berdebat dengan Imam Ibnu Abdul Hadi, muridnya Imam Syafi'i, muridnya Syekhul Islam Taimiyah. Ya, dalam suatu masalah diminta datangkan dalilnya. Mana dalilnya? Nggak terima. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Dia meludahi mukanya Imam Ibnu Abdul Hadi. Diludahi. Itu kalau kita, wah,
diludahi, kayaknya langsung berantem itu. Tawuran tuh. Tapi Imam Ibnul Hadi apa yang dia lakukan? Dia usap wajahnya. Seraya mengatakan, ini dalilku, mana dalilmu? Ya, ini dalilku, mana dalilmu? Dia nggak membalas dengan caci maki, dengan apalagi balas meludahi misalkan, enggak. Ya, makanya kita dalam berdebat itu harus betul-betul bisa menguasai emosi kita. Termasuk yang saya ingatkan, kadang debat juga di tengah keluarga. Ya, suami istri tengkar, debat, cekcok. Ya, karena beda pendapat itu bukan hanya antar orang dengan temannya saja, tidak. Tapi kadang-kadang dengan istri juga debat, ya. Makanya kalau kita ingin mendapatkan rumah di surga, camkan hadis ini dan amalkan. Kalau kita lagi berantem, ya, debat sama istri, ya, ingat hadis ini. Apa itu? Saya menjamin rumah di surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir, walaupun dia benar. Jadi walaupun kita benar, tinggalkan debat-debat yang tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau debat masalah-masalah yang gak penting. Kadang debat masalah apa? Mana yang lebih dulu? Ayam dulu apa telur dulu? Manfaatnya apa coba? Cuma tengkar aja akhirnya jadinya. Kalau telur dulu kenapa? Kalau ayam dulu kenapa emangnya? Ya, ini manfaatnya sedikit sekali. Yang ada malah tengkar. Lebih-lebih di media sosial. Ya, makanya kita jangan habiskan waktu kita untuk debat di media sosial. Karena debat di media sosial itu seperti nguras air laut. Pegelnya iya, gak ada manfaatnya. Apa manfaatnya nguras laut? Capek iya, gak ada selesainya Pak. Begitu juga orang debat di media sosial tuh. Ya, habisin tenaga, habisin waktu, ya, tapi nggak ada manfaatnya. Ya, tanda kebaikan seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Taib. Berikutnya di antara amalan untuk mendapatkan istana rumah di surga adalah menutup celah di antara shaf salat. Nabi SAW bersabda, "Man sadda furjatan fi shaffin rafa'ahu Allahu biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah." Siapa yang menutup celah di shaf, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ya. Maka ini ayyuhal ikhwah penting bagi kita semuanya juga, terutama bagi para ikhwan yang sering berjamaah di masjid, ya, mari kita merapatkan shaf kita. Nabi mengancam orang-orang yang tidak mau merapatkan shaf. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Kalian mau merapatkan shaf kalian atau Allah akan mencerai-beraikan hati kalian. Dan ketika ada celah di depan shaf kita, hendaknya bagi kita untuk menutupnya. Ini keutamaan orang-orang yang menutup celah dalam shaf. Jadi kalau ada yang lubang itu hendaknya mari kita ya, tutup. Bukan malah bikin celah. Ada sebagian orang itu malah bikin celah. Maksudnya bagaimana? Ada orang datang, ternyata dia sendirian. Apa yang dia lakukan? Dia tarik orang mundur ke belakang. Berarti kan bikin celah, lubang shaf yang sudah ada di depannya. Makanya itu pendapat yang lemah. Ya, kalau kita memang sendirian dan shaf depan kita sudah penuh, ya, nggak usah narik. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nggak perlu narik. Kenapa? Karena narik ini kita malah bikin celah dalam shaf. Padahal kita dianjurkan untuk merapatkan shaf, menutupi celah-celah yang ada, jangan membiarkannya untuk setan. Ya. Kemudian juga dianjurkan meluruskan shaf,
Jangan sampai bengkok dan saling berdekatan. Ya, baik. Berikutnya di antara amalan juga yang menunjukkan ya amalan-amalan yang bisa membangun rumah di surga adalah hijrah. Berhijrah. Kata Nabi SAW, ana zaimun liman hajara bi baitin fi rabadil jannah, wa baitin fi wasatil jannah, wa baitin fi ghurafil jannah. Saya menjamin bagi orang yang beriman kepadaku dan hijrah dengan sebuah rumah di pinggir surga, di tengah surga, dan di kamar tertinggi di surga. Nah, ini hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah secara bahasa meninggalkan. Dan hijrah ada dua macam. Yang pertama adalah hijrah tempat. Yaitu meninggalkan tempat-tempat yang penuh dengan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, menuju tempat yang penuh dengan keislaman, keimanan. Ya, itu dianjurkan ya. Seperti dulu hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Karena saat itu Mekah banyak kekufuran dan kesyirikan. Pindah ke Madinah. Yang kedua, hijrah amal perbuatan. Hijrah amal perbuatan. Yaitu hijrah dari amal-amal perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala menuju amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari syirik menuju tauhid. Hijrah dari bid'ah menuju sunnah. Hijrah dari dosa menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan sekarang banyak istilah apa? Hijrah dari musik, hijrah dari rokok, hijrah dari riba. Gak apa-apa, itu istilah yang benar. Itu istilah yang benar, tidak perlu diingkari. Karena memang kita harus hijrah dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, wal muhajiru man hajara ma nahawa. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ayyul ihwah, di antara kiat membangun rumah di surga adalah dengan berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Sebagaimana dalam hadis, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Saya menjamin sebuah rumah di surga bagi orang yang memperbaiki, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Ya, saya menjamin sebuah istana rumah di surga bagi orang yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Dan sering kami sampaikan bahwa akhlak yang mulia itu terkumpul dalam 3 hal. Akhlak yang mulia itu terkumpul dalam 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama, badlun nada, berbuat baik kepada orang lain. Kita berbuat baik, ya, membantu orang, baik dengan harta kita, jabatan kita, tenaga kita, apa yang kita bisa. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukanlah. Yang kedua adalah tidak menyakiti orang lain. Akhlak yang baik itu tatkala kita tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti dengan lisan kita, tidak menyakiti dengan tangan kita, dengan komentar-komentar kita di status atau di media sosial. Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Orang muslim yang sejati itu adalah yang orang-orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi jangan sampai menyakiti. Ini penting, terutama lisan. Karena banyak dosa itu dari lisan. Dan yang ketiga, akhlak yang baik itu adalah dengan kita
menampakkan wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudara kita. Senyum, salam, nyapa ketika bertemu dengan tetangga, teman, ya, dan masyarakat kita. Tabassumuka li akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jadi ini penting juga, terutama bagi kita yang udah ngaji, ikhwan, ahwat. Semakin kita ngaji ilmu agama, maka kita harus semakin baik akhlak kita. Ya, harus semakin baik juga akhlak kita. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang amalan-amalan untuk membangun istana rumah di surga. Ada berapa berarti? 9, nanggung ya. Baik, izin bertanya Ustaz, apa hukumnya kita menyumbang masjid yang sering mengadakan kegiatan bid'ah? Syukran Ustaz. Ya pertama, kalau kita ingin menyumbang, utamakan untuk ya masjid-masjid yang nantinya kedepannya dipakai untuk ya ibadah kepada Allah SWT dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu ya, kita utamakan masjid-masjid yang nanti bisa menyebarkan syiar-syiar Islam, menyebarkan sunnah, bukan yang malah kemudian melakukan perbuatan bid'ah. Tapi kalau misalkan kita bangun masjid ya atau nyumbang untuk pembangunan masjid, tapi niat kita untuk membangun masjidnya, untuk sholatnya, adapun bid'ahnya itu kan nanti urusan pengurusnya itu. Ya, kita niatkannya bukan untuk bid'ahnya, maka itu tidak mengapa. Ya, karena kalau ritual-ritual bid'ah yang ada di masjid itu biasanya tergantung pada pengurusnya. Ya, orang yang nyumbang biasanya bukan niatnya untuk itu. Niatnya adalah untuk masjidnya, niatnya untuk sholatnya, niatnya untuk hal-hal yang baik. Tapi terkadang pengurus ya berganti-ganti. Kadang kalau pengurusnya benar, ya nanti dipakai yang benar juga masjidnya. Tapi kalau pengurusnya ada yang nggak benar, ya terkadang dipakai. Nah, maka itu tidak ditanggung oleh orang yang nyumbang. Ya, karena niat orang yang menyumbang, yang penting niatkan. Kita ketika menyumbang adalah untuk ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kemudian nanti dipakai untuk hal-hal yang bid'ah, maka itu dosa ditanggung oleh orang yang melakukannya. Izin bertanya, jika kita sedang sholat qadarullah ada bencana gempa, sikap yang harus kita ambil seperti apa Ustaz? Membatalkan sholat atau berusaha menyelamatkan diri? Kalau memang gempa ya besar dan membahayakan, maka batalkan untuk menyelamatkan apa? Nyawa. Ya, menyelamatkan nyawa. Karena menyelamatkan nyawa lebih utama, lebih penting. Ya, lebih penting. Bahkan walaupun sholat wajib. Karena hifdzun nafs, ya, menyelamatkan nyawa, menjaga nyawa, itu termasuk 5 kebutuhan pokok primer yang harus lebih diutamakan. Alhamdulillah nanti kita bisa sholat ya ketika apa? Ya, sudah tenang. Ya, ketika sudah tenang. Dalam masalah kekhusyuan saja, kita nggak boleh sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Tidak boleh sholat sambil menahan BAB. Karena apa? Karena itu bisa mengganggu kekhusyuan. Begitu juga orang sholat terus gempa, saya yakin ya sulit juga khusyuknya itu. Ya, sulit juga khusyuknya. Dan itu membahayakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan menjerumuskan diri kalian kepada apa? Kepada bahaya. Ya. Pertama, hendaknya bagi kita untuk berusaha untuk melaksanakan salat-salat sunnah tersebut secara apa? Kontinu. Itu yang harus kita upayakan terlebih dahulu. Karena kalau kita sudah kontinu, kemudian suatu saat karena ada udzur lalu kita tidak melakukannya, itu sudah terhitung kita mendapatkan pahala. Walaupun kita tidak
mengamalkannya. Sebagaimana dalam hadis, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila orang itu sakit atau safar, maka dihitung pahala melakukan amal ibadah yang dia lakukan ketika mukim dan sehat. Artinya orang biasanya itu kontinu melaksanakan sholat sunnah rawatib. Cuma suatu saat karena dia sakit, akhirnya nggak bisa sholat sunnah rawatib. Itu sudah dapat pahala sunnah rawatib. Orang biasanya dia rajin puasa Senin Kemis. Qadarullah suatu saat safar. Sehingga apa? Ya, dia memutuskan untuk tidak puasa. Walaupun dia tidak puasa, tetap dianggap mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa melakukan amal-amal ibadah tersebut. Dengan niatnya dia sudah mendapatkan pahala. Ya, dia tidak melakukannya karena adanya suatu udzur tadi. Tapi intinya kita harus berupaya melaksanakan semaksimal mungkin. Adapun kalau ada udzur, maka itu insya Allah sudah mendapatkan apa? Pahala selama kita continue melakukannya. Apakah keutamaan tadi setiap hari? Dohir hadisnya begitu ya. Ya dohir hadisnya tadi kulla yaumin sintai asra. Dia melaksanakan 12 hari setiap hari. Tapi kalau misalkan ada yang udzur tadi, ya mudah-mudahan ya walaupun dia tidak sempurna ya dia tetap mendapatkan apa pahala. Rahmat Allah luas. Ya misalkan dalam sebulan misalkan ada yang bolong misalkan ya maka ya mungkin pembangunan rumahnya mungkin bertingkat-tingkat ya. Orang yang misalkan melaksanakan 12 rakaat setiap hari gak ada bolongnya, tentu tidak sama orang yang melaksanakan 12 rakaat tapi ada bolongnya. Ya. Jadi, karena surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar amal kita. Semakin baik, semakin ikhlas, semakin khusyuk, semakin ittiba, tentu nanti rumahnya juga akan semakin bagus. Ya, nah. Tapi sebagai penutup kita beri pertanyaan seperti biasanya. Ya. Taib. Di akhwat ada mic-nya, taib. Tadi kita sampaikan akhwat rambu-rambu bercanda. Siapa yang bisa? Bercanda hukum asalnya boleh, tapi ada batasan-batasannya. Apa saja batasannya? Nah. Tidak boleh bercanda yang menyangkut agama. Tidak boleh bercanda berdusta. Betul. Ya, ngeprank. Terus yang keempat, satu lagi kayaknya. Boleh lihat catatan, boleh. Dusta kok. Ya apa namanya? Canda, bercanda. Nah ini jawabannya yang nomor 4 bercanda ini kayak. Tidak boleh apa? Berlebihan. Ya, jangan bercanda lagi lah Bu. Baik, sudah. Baik, berikutnya untuk akhwat aja dulu. Tadi kita sampaikan juga tentang amalan-amalan yang untuk membangun rumah di surga. Apa saja? Bismillah. Pertama, melakukan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam. Yang kedua, membangun rumah Allah atau membangun masjid. Yang ketiga,
ketiga, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Yang keempat, bersabar ketika mendapat musibah wafatnya Tuhan kita. Yang kelima, meninggalkan kebiasaan dusta walau hanya bercanda. Yang keenam, meninggalkan debat kusir sekalipun pendapatnya benar. Yang ketujuh, menutup celah di antara sang sholat. Yang kedelapan, hijrah. Dan yang kesembilan, berakhlak mulia. Masya Allah, tayyib. Tayyib, yang ketiga, terakhir untuk akhwat. Tadi kita sampaikan tentang macam-macam hijrah. Tadi kita sebutin ya. Waalaikumsalam. Ya. Dari amalan yang dimurkai Allah ke amalan yang dicintai Allah. Dari sini ke tauhid, dari bid'ah ke sunnah. Tayyib, Masya Allah, sant. Tayyib, sekarang bapak-bapak. Ayo Pak. Tadi kita sampaikan macam-macam sabar. Gampang ini. Ayo Pak. Nah. Sabar berapa kali Pak disebut dalam Al-Quran? 93 kali. Tayyib. Terus? Pertama sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. Yang kedua sabar dalam menjauhi larangan Allah. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Masya Allah. Tayyib. Ahsant. Barakallahu fiik. Tayyib. Satu lagi untuk bapak-bapak. Tadi kita sampaikan beberapa keutamaan surat Al-Ikhlas. Ya. Ayo, nemu enggak? Ya. Taib, setara dengan sepertiga Al-Quran. Taib. Kemana? Juga surat Al-Ikhlas banyak mengandung kebaikan yang isinya tauhid. Taib. Terus apa lagi? Keutamaannya. Keutamaan membacanya. Yang menjadi pembahasan apa tadi? Ayo Pak, belum beruntung. Boleh dibantu? Nanti bagi-bagi Pak, bagi-bagi hadiahnya nanti. Apa? Nah, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Terus satu lagi apa? Ada satu lagi. Tentang kisah seorang sahabat yang selalu membaca surat Al-Ikhlas. Setiap sholat dia baca 10 terus. Terus kata Nabi apa? Nah, kabarkan kepadanya bahwa Allah SWT mencintainya karena dia cinta kepada surat Al-Ikhlas. Berarti membaca surat Al-Ikhlas itu adalah salah satu sebab supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Masya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.